bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, selamat pagi Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara dalam kasih dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Judul devotion pagi ini saya kasih judul Kamu Tidak Sendiri, You Are Not Alone. Untuk memulai devotion kita hari ini, saya akan membacakan terjemahan dari syair lagu You Are Not Alone oleh almarhum Michael Jackson. Isinya seperti ini, saudara. Kamu tidak sendirian, karena aku di sini bersamamu. Walau kamu jauh, aku tetap di sini. Kamu tak sendiri, aku di sini bersamamu. Walau kita terpisah jauh, kamu selalu di dalam hatiku. Jadi syair dari lagu ini, sepenggal dari syair lagu ini, itu menceritakan tentang seseorang yang mengalami kesepian, yang mengalami kesendirian karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Akan tetapi di bait berikutnya diceritakan bahwa dia mendengar bahwa orang yang dikasihinya sebenarnya menyertai dia, sebenarnya tidak jauh dari dia, bahkan ada di dalam hatinya. Lagu You Are Not Alone itu sangat-sangat terkenal saat itu, bahkan sampai saat ini pun. Begitu banyak dari kalangan tua, kalangan muda sangat menyukai lagu ini. Kenapa, saudara? Karena lagu ini berisi makna yang sangat dalam, bahwa seseorang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Terlebih lagi, seseorang membutuhkan orang lain untuk menghadapi situasi keadaan yang berat. Mereka merasa perlu orang lain. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Bagaimana dengan murid Tuhan yang sedang menghadapi kesulitan, masalah yang berat yang kita alami akibat penyebaran COVID-19? Mungkin kita sedang mengalami kesulitan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan biarkan kita sendiri menghadapi situasi dan keadaan yang berat seperti ini? Apakah Tuhan izinkan kita menghadapi keadaan yang sulit ini sendiri? Atau akhirnya pada saat kita menyadari tidak ada orang yang menemani kita, bahkan menolong kita. Mari kita baca firman Tuhan yang pasti menguatkan dan menghibur kita. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15-17. Firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes pasal yang ke-14 ini menceritakan tentang bagaimana Yesus sedang mempersiapkan hati dan iman dari murid-muridnya sebelum dia mengalami penganiayaan, sebelum dia mati di kayu salib, saudara. Kenapa Yesus sedang mempersiapkan hati dan iman dari murid-muridnya? Karena Yesus melihat iman dan hati murid-muridnya akan tergoncang. Kenapa, saudara? Karena mereka akan melihat seseorang pribadi yang mereka lihat suatu yang orang yang luar biasa, seorang guru bagi mereka. Bahkan dikatakan mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba nantinya mereka akan melihat bahwa Yesus seolah-olah tidak berdaya, Yesus dianiaya, Yesus dicambuk, Yesus dipukul, bahkan Yesus mati di kayu salib. Suatu hal yang bertolak belakang dari kehidupan Yesus. Mereka melihat Yesus adalah Tuhan, adalah guru yang luar biasa.
Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa mencelikkan mata yang buta. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan begitu banyak orang kusta. Bahkan Yesus mengusir roh jahat. Tapi saat itu mereka akan melihat bahwa Yesus seolah-olah tidak berdaya. Yesus mengalami penganiayaan. Yesus mengalami hukuman, bahkan kematian di kayu salib. Dan yang lebih lagi, saat itu murid-murid Yesus juga akan mengalami ancaman, saudara. Jika gurunya yang diikuti oleh murid-muridnya dianiaya oleh ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Murid gurunya dianiaya, disiksa, apalagi murid-muridnya. Itu sebabnya begitu banyak murid-muridnya yang tercerai-berai, yang sembunyi pada saat Yesus dianiaya. Bahkan Petrus pun, pada saat Petrus mengatakan dia sekali-kali tidak akan menyangkal, Petrus menyangkal Yesus, saudara. Mereka sedang mengalami situasi keadaan yang berat. Bukan hanya mereka mengalami goncangan iman mereka, karena Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka ikuti, dianiaya, dicambuk, disalibkan. Mereka juga akan melihat bahwa nyawa mereka juga terancam oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan tentara Romawi. Akan tetapi yang luar biasa, kalau kita baca di awal-awal kitab Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus berbeda dari sembunyi, ketakutan. Mereka menjadi orang-orang yang berani, bahkan memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus, walaupun nyawa yang menjadi ancamannya. Mereka tidak khawatir. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka mengatakan penderitaan karena pemberitaan Injil tentang Kristus adalah suatu kehormatan bagi mereka. Mereka tidak khawatir, bahkan mereka katakan mereka percaya penganiayaan dan penderitaan itu ada suatu kebanggaan bagi mereka. Apa yang membuat mereka berubah? Apa yang membuat mereka berbeda, saudara? Satu hal jawabannya. Di awal Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka. Roh Kudus memberikan keberanian buat mereka. Roh Kudus memberikan mereka pertolongan dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Keberadaan Roh Kudus atau Roh Allah itu sangat berperan sekali dalam kebenaran, dalam cerita di firman Tuhan. Kita tahu, saudara, nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, mereka dipakai Tuhan dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan mukjizat karena Roh Kudus atau Roh Allah turun dalam kehidupan mereka. Roh Allah yang membuat perbuatan-perbuatan yang besar, mukjizat terjadi. Bagaimana dengan pelayanan Yesus? Sama seperti itu juga, saudara. Pada saat Yesus memulai pelayanan dia, pada saat setelah dia dibaptis, kita tahu semua Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Roh Kudus menyertai Yesus. Roh Kudus menemani Yesus sehingga Yesus melakukan bagian dia selama dia hidup di dunia. Dan Roh Kudus itu juga yang menyertai murid-muridnya yang tadinya ketakutan, penuh kekhawatiran karena ancaman kematian, ancaman dari tentara Romawi dan ahli-ahli Taurat. Pada saat Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, Roh Kudus memberikan keberanian buat mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini sebagai murid Yesus, sebagai orang-orang yang percaya saat ini? Sudah pasti, saudara, kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapa Roh Kudus dalam firman Tuhan? Roh Kudus dikatakan dalam bahasa Yunaninya adalah Parakletos. Dikatakan Roh Kudus adalah seorang penolong, Roh Kudus seorang pembela, dan juga Roh Kudus seorang penghibur buat kita. Artinya seseorang yang diutus untuk membantu kita. Roh Kudus adalah seorang penolong pada saat kita menghadapi membutuhkan pertolongan. Di saat situasi saat ini yang kita mungkin membutuhkan pertolongan, bagaimana dengan keselamatan saudara, kesehatan saudara, bagaimana dengan keuangan saudara, bagaimana dengan bisnis saudara. Mungkin saudara sedang mengalami dirumahkan, bisnis saudara terhenti, dan saudara tidak tahu bagaimana kebutuhan
yang saudara butuhkan. Ada Roh Kudus sebagai seorang penolong saudara. Dikatakan juga Roh Kudus seorang pembela. Mungkin saudara khawatir hari ini, saudara takut akan ancaman penyebaran COVID-19 ini. Tapi saudara harus tahu, dikatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang pembela dalam hidup saudara. Dan lagi dikatakan Roh Kudus adalah seorang penghibur. Mungkin saudara sedang sedih hati hari ini. Saudara sedang kecewa. Saudara mengalami suatu beban yang berat. Saudara tidak tahu kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara berpikir, apakah saya bisa lewati saat-saat yang seperti ini, seperti yang gelap seperti ini. Saudara tidak tahu jawabannya. Kenapa bisa Tuhan izinkan. Tapi percaya saudara, ada Roh Kudus, seorang pribadi yang akan menghibur saudara, yang akan memberikan hikmat buat saudara, sehingga saudara bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara bisa mendapatkan rencana Tuhan di saat situasi yang berat seperti ini. Roh Kudus diberikan buat kita. Dan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus, seorang penolong yang tinggal dalam hidup kita dan yang menyertai kita. Roh Kudus adalah Roh Allah yang sebagai penolong, penghibur, dan pembela di dalam hidup kita. Bahkan dia yang tinggal dalam hidup kita. Ada suatu cerita, saudara. Ada sekelompok suku pedalaman yang tinggal di dalam hutan. Ada satu aturan yang harus ditaati oleh semua anggota di dalam suku pedalaman tersebut. Satu aturan itu salah satunya adalah setiap anak-anak yang akan melewati masa anak-anak dan bisa dinyatakan dewasa pada saat anak-anak itu melewati ujian kedewasaan. Bagaimana ujian kedewasaan itu? Ujian kedewasaan itu seperti ini saudara. Setiap anak-anak yang akan dinyatakan dewasa, anak itu akan ditinggal di tengah hutan selama 1 hari, 1 malam. Ditinggal di tengah hutan yang penuh binatang buas, di tengah hutan yang penuh dengan ancaman. Dan jika anak itu dinyatakan anak itu tidak lari, dia tetap di dalam tengah hutan, maka anak itu dinyatakan bahwa dia sudah lulus dari ujian kedewasaan dan anak itu menjadi dewasa. Ada seorang anak yang menghadapi ujian kedewasaan tersebut. Anak itu dibawa oleh kepala suku dari suku pedalaman tersebut. Anak itu dibawa di tengah hutan, saudara. Ditinggalkan sendiri di satu tempat yang sudah ditentukan. Dan anak itu harus diam di situ 1 hari 1 malam. Mungkin dari pagi sampai siang, anak itu tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa? Karena dia bisa melihat indahnya tengah hutan tersebut. Dia bisa melihat sekeliling dia. Dia bisa melihat tidak ada binatang yang mengancam dia. Tapi itu berbeda saudara. Pada saat menjelang sore dan malam, bahkan tengah malam, anak itu mulai mengalami kekhawatiran dan ketakutan di dalam hatinya. Dia mulai mendengar suara-suara binatang buas. Dia bisa mengenali ini suara harimau. Suara harimau sangat dekat dari dia. Mungkin dia bisa mendengar suara serigala. Dia juga bisa mendengar suara beruang yang dekat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sekelilingnya sangat begitu gelap, saudara. Dia di dalam hati dia mulai khawatir dan takut. Dia mulai berpikir, apakah dia harus meninggalkan hutan tersebut atau dia tetap bertahan walaupun taruhannya adalah nyawa dia. Akhirnya dia mulai memutuskan untuk dia tetap bertahan, saudara. Apapun tantangan dia, apapun ancaman dia, walaupun binatang buas mungkin akan membunuh dia, dia memutuskan untuk tetap bertahan. Tetapi yang luar biasa, saudara, saat dia mulai memutuskan dia tetap bertahan, walaupun dia mendengar binatang buas, suara harimau, suara serigala,
dekat dengan dia. Binatang itu tidak mendekati dia, saudara. Binatang itu tidak mengancam nyawa dia. Waktu pun terus berjalan, waktu pun mulai pagi, dari tengah malam menjelang fajar, sinar matahari mulai masuk ke hutan tersebut. Dan dia mulai melihat keremang-remang. Dia melihat mulai pohon-pohon di sekitar dia, walaupun dalam keadaan gelap. Dan semakin hari, semakin pagi, dan akhirnya pagi hari, matahari cukup menyinari sekeliling dia. Dan dia melihat ada seorang laki-laki tidak jauh dari dia. Dan dia mengenal laki-laki itu. Laki-laki itu sedang memegang senjata yang lengkap dengan anak panah, busur, dan parang yang dipegang oleh laki-laki itu. Dan laki-laki itu adalah ayahnya, saudara. Dan dia menyadari, walaupun dia melewati masa-masa tengah malam yang gelap, begitu ancaman binatang buas yang mengancam dia, dia menyadari, saudara, ada seorang laki-laki, yaitu ayahnya, yang tidak meninggalkan dia. Dia sangat gembira, ayahnya menyertai dia ternyata. Begitu juga kehidupan kita hari ini, saudara. Mungkin sepertinya kita sedang mengalami hal yang gelap. Kita mengalami kesulitan, masalah yang gelap. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana dengan keuangan saudara? Bagaimana dengan keselamatan saudara dan keluarga kita? Bagaimana dengan bisnis dan pekerjaan kita? Suatu hal yang gelap. Tapi satu hal yang kita perlu pegang, saudara. Janji Tuhan. Ada seorang pribadi yang menyertai kita dan tinggal dalam hidup kita. Seorang pribadi bukan manusia, bukan malaikat, tapi Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Roh Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Roh Allah yang membangkitkan orang mati menjadi bangkit. Roh Allah yang menyembuhkan sakit penyakit. Roh Allah yang membuat orang buta menjadi melihat. Roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita hari ini. Ada firman Tuhan katakan di dalam Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini menceritakan bagaimana hari terakhir, bagaimana Yesus menceritakan keadaan Yesus disalibkan. Yesus bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu yang berat yang Yesus harus tanggung bukanlah pada saat dia mengalami aniaya, dia mengalami dicambuk, dia mengalami pukulan, tapi yang membuat penderitaan dia menjadi berat. Dia menyadari bahwa di kayu salib Yesus menyadari Allah Bapa meninggalkan dia. Tapi satu hal yang saya mau bagikan sama saudara, Yesus rela ditinggalkan oleh Bapanya di kayu salib supaya setiap kita disertai oleh Allah hari ini. Yesus rela dibiarkan oleh Bapanya di kayu salib supaya kita tidak dibiarkan menghadapi kesulitan hari ini. Ada Roh Kudus yang menyertai kita sebagai pembela, penolong, dan penghibur kita. Yesus katakan seperti ini dalam Yohanes 7 ayat 38. Setiap barang siapa yang percaya kepadanya, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam hidup kita, setiap kita yang percaya, aliran-aliran air hidup itu mengalir dalam hidup kita. Aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jika ada Roh Allah tinggal dalam hidup kita, kita bisa katakan roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Pada saat Roh Kudus ada dalam hidup kita, bisa katakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Mari setiap saudara yang percaya pada Yesus,
di dalam hidup kita, di dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita konfeskan hari ini. Roh Kudus menyertai saudara. Berbicara kepada dia, berseru kepada dia, minta hikmat dari dia untuk saudara bisa menghadapi situasi keadaan yang gelap sekalipun. Dia menyertai saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Jika ada dari saudara yang belum melihat, belum percaya kepada Yesus, tapi saudara membutuhkan Roh Kudus menyertai saudara, mari kita berdoa. Saudara ikuti doa saya, lakukan ini dengan iman, dan saya percaya Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saya mau membuka hati saya untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya bertobat atas dosa-dosa saya, Tuhan. Saya mau Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Roh Kudus menjadi seorang penolong, pembela, dan penghibur dalam hidup saya. Terima kasih ya Tuhan. Bagi saudara juga yang sudah percaya pada Yesus, tapi saudara belum menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam hidup saudara, mari bersama-sama saya berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya saat saya menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, di dalam hati saya akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saya. Sertai saya, pimpin saya Roh Kudus, tuntun saya untuk saya bisa keluar dari setiap situasi keadaan yang gelap seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari dan tangan Kau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami percaya Roh Kudus sebagai seorang penolong, seorang pembela, dan seorang penghibur menyertai kami, menuntun kami, apapun yang kami hadapi hari ini. Kami percaya kami mempunyai seorang pribadi yang berkuasa menuntun, memimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa bahwa pada hari ini untuk setiap jemaat yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, Tuhan Roh Kudus Kau sertai mereka. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Roh Kudus Kau sembuhkan mereka. Mereka sedang membutuhkan pertolongan, Roh Kudus Kau tolong mereka Tuhan. Mereka sedang mengalami kesedihan, kekecewaan, Roh Kudus Kau menghibur mereka Tuhan. Bapak, kami juga memberkati untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Kami mengatakan setiap penyebaran COVID-19 terhenti di dalam nama Yesus. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang menguasai dan mengontrol bangsa kami. Bahkan setiap pasien yang sakit karena COVID-19, kami katakan Engkau yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan pemulihan dan kekuatan. Kami juga berdoa Bapak pada hari ini untuk setiap tenaga medis, setiap dokter, setiap perawat, maupun setiap tenaga-tenaga medis yang lain. Engkau jaga, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap keluarga mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka. Lindungi mereka Bapak. Bapak, terima kasih. Kami akan katakan Engkau yang menjaga bangsa kami. Engkau yang akan memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.